Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Gen M Talks. Yaping bebas, tetap berkelas. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tema yang menurut aku super duper relevan dan penting nih, yaitu soal toleransi di lingkungan kampus. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nima. Dan aku Sabrina. Nah, hari ini tuh kita bakal ngomongin tentang toleransi. Nah, toleransi di kampus ini tuh penting banget karena kita dari UPN Veteran Jakarta yang kita tuh datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda. Nah, maka dari itu kita penting banget untuk membahas toleransi di dunia kampus ini. Bener banget tuh Sab, karena yang namanya keberagaman itu kalau nggak dijaga dengan baik nanti bakal terjadi chaos gitu ya. Kayak mungkin kalian pernah dengar tuh isu-isu kayak ada perayaan agama tertentu itu suka diganggu oleh oknum-oknum gitu. Nah, ini tuh bikin kita bertanya-tanya nggak sih kira-kira kayak gini tuh kejadian nggak sih di kampus kita? Nah, maka dari itu nih, hari ini kita kedatangan dari teman-teman KMK UPN Veteran Jakarta. Nanti kita bakal dengerin gimana pengalaman dan sharing-sharing terkait perkuliahan di UPN ini. Oke, langsung aja ya kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Oke, boleh dong perkenalan dulu nih. Oke, perkenalkan nama aku Gregorius Ivan. Teman-teman bisa panggil aku Ivan dan aku dari angkatan 2023. Lalu di KMK sendiri aku sekarang sebagai staff dari liturgi. Salam kenal. Halo Kak Ivan. Halo. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Priscilla Dwinarni, biasanya dipanggil Cila. Aku dari Sains Informasi angkatan 2023 dan juga aku sebagai sekretaris 1 di KMK UPN VJ. Oke, halo halo Kak Kak Cila. Oke, nah sebelum kita menyemplung lebih dalam lagi nih Kak, aku pengen tanya dulu sih, kalau misalkan dari teman-teman KMK sendiri, gimana sih melihat keragaman kebudayaan, keberagaman agama di kampus ini? Terasa banget nggak sih perbedaan agama-agamanya? Kalau perbedaan agama ya, kalau yang saya sadari ya memang kalau dari kami sendiri memang jumlahnya sangat sedikit, sangat terlihat. Kalau misalkan dilihat dari di fakultas saya sendiri, bahkan di jurusan itu jumlah kami sangat-sangat sedikit. Mungkin bisa dihitung dengan jari, kurang dari 10 bahkan untuk di jurusan saya. Mungkin ya ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Cuman kalau misalkan yang saya lihat sekarang sih kurang dari 10 kalau untuk di jurusan saya. Dan kalau misalkan melihat dari data angkatan saya sendiri ya memang cuma kayak 80 orang doang total yang baru ya pas maba angkatan 2023. Iya. Nah, kalau misalkan dia beda secara cara ibadah aja sih sebenarnya. Kalau misalkan sesama manusia ya sudah seperti biasa saja, nongkrong aja gitu kan. Nggak ada yang masalah gimana sih. Mungkin lebih memahami kayak oh ini gini. Mungkin bahkan aku yang lebih ingat jadwal teman-temanku yang muslim sholat dibandingkan mereka sendiri kadang-kadang. Aku kadang-kadang yang nyuruh gitu. Mungkin kalau dari Cila ada input kah atau ada? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya sama aja kayak Ivan, dimana aku kan dari FISIP dan juga aku melihat juga teman-teman aku ataupun teman-teman Katolik aku nih memang sedikit gitu, apalagi aku jurusan Sains Informasi juga itu jurusan baru juga kan ya. Dan kebetulan pas di angkatan aku tuh aku cuma berdua itu teman aku, iya yang Katolik cuma berdua. Dan sebenarnya kalau ditanya keragamannya untuk di jurusan ataupun di FISIP itu sendiri, aku melihat banget kalau itu tuh sangat beragam. Tapi hal itu tuh nggak ngebuat aku ataupun teman-teman aku kita tuh kayak menjauh ataupun gimana sih, tetap kayak main-main aja sih sebenarnya, sama aja gitu. Dan juga mungkin kalau dari perbedaannya lagi ya, mungkin hal itu kayak biasanya ya karena teman-teman aku itu muslim juga gitu. Sometimes aku juga nemenin teman aku yang sholat, apalagi yang cewek-cewek kan ya. Iya, kayak minta ditemenin sholat, itu aku juga pernah ke musholanya untuk nemenin mereka gitu sih. Ya dari aku. Oke, berarti dari kakak itu jadinya lebih sering interaksi sama yang lintas agama ya? Iya, benar banget. Oke, kalau kayak gitu tuh
menurut kakak gimana ya? Maksudnya ketika berinteraksi dengan mereka gitu, dengan teman-teman yang lintas agama, apakah ada pengalaman yang mungkin unik atau mungkin aneh malah, atau justru ada tantangannya tersendiri gitu? Kalau tantangan sebenarnya sih karena sudah sebenarnya kalau misalkan dilihat dari dulu-dulu ya, misalkan dari sekolah, aku jujur pas SMA sekolah Katolik. Nah, meskipun aku sekolah Katolik, kebetulan di sekolah Katolikku itu muslimnya juga banyak. Banyak juga muslimnya. Jadinya kayak ya udah, misalkan lagi sholat Jumat ya, yang Katolik ya udah kayak istirahat ngapain. Yang teman-teman yang muslim itu bahkan di sebelah belakang sekolahku tuh ada Masjid Cut Mutia yang ada di Menteng Cikinis itu. Nah itu jadi mereka ya udah, mereka sholat Jumat, ada guru yang dampingin gitu. Jadinya ya rotasi ke sini kayak ngelihat di sini ya sudah terbiasa gitu. Ada yang beda ya udah, kalau misalkan kayak ngobrol-ngobrol biasa ngobrol ya udah gitu, nggak ada yang spesial, something yang unik, tapi mungkin bisa jadi kebiasaan orangnya tuh beda gitu. Kebiasaan mungkin ya bisa jadi ada yang bolong lah, jadi kayak oh ya udahlah kayak gitu, biasalah orang gitu kan, kilaf atau gitu nggak tahu. Jadinya ya kita saling menyesuaikan saja dan akhirnya kita bisa ya udah berinteraksi seperti biasa, ngobrol-ngobrol aja. Jadinya ya kalau menurutku sih aman-aman aja. Kalau dari Cila ada yang bisa dikomentar atau gimana? Oke, kalau dari aku sendiri, kalau mungkin kita beda nih. Kalau basically-nya mungkin Ivan tuh dulunya dari SMA ataupun sekolah yang memang beragama Katolik. Dari aku sendiri, aku tuh memang dididik oleh orang tua aku dari SD, SMP sampai SMA pun itu aku negeri. Dan emang kan karena negeri itu sendiri lebih banyak atau dominan itu yang beragama muslim ya. Jadi aku sih udah terbiasa gitu untuk berteman sama orang-orang muslim. Aku juga aku juga udah tahu nih, oh kayak gini nih mungkin mereka ibadahnya seperti apa, ataupun oh agama mereka tuh seperti apa. Aku udah cukup banyak tahu gitu loh. Dan kalau misalnya di kampus sendiri mungkin hal-hal lucunya sih mungkin pas awal-awal kali ya, pas awal-awal perkuliahan kayak aku sering banget dikira aku muslim gitu, terus kayak diajakin buat sholat padahal kayak aku nggak pakai hijab, tapi ya seperti itu. Terus mungkin apa lagi ya, mungkin hal-hal lucu kayak aku pernah kayak mergokin teman aku itu, kayak dia kan cowok ya, pas puasa ya dia tuh malah di kantin makan sambil ngerokok gitu, kayak aduh kayak iya, aku sendiri kayak sebenarnya itu bisa aku jadiin jokes aja sih, lucu-lucuan aja gitu sih teman-teman. Oke, dari sharing-sharingnya tadi sih udah lebih kayak terbiasa ya, udah kayak entah dari SD yang udah negeri yang emang banyak beragam juga, terus yang dari walaupun sekolah Katolik juga kan pasti tetap ada siswa muslimnya di dalam gitu. Nah tapi ada perasaan nggak nyaman nggak sih kayak gitu? Perasaan nggak nyaman, jujur enggak sih, nggak ada perasaan nggak nyaman. Kayak ya udah, kayak kita udah sudah terbiasa gitu kan. Dan kalau kelihatan dari distribusi juga kan kita lihat Indonesia kan banyak kan muslim ya, jadi kayak misalkan kehidupan bertetangga juga ya kita sebenarnya biasa. Mungkin ya kita kayak mungkin bahkan kita yang lebih ngenalin kalau misalkan kita tuh ada kegiatan apa sih di hari ini gitu. Kayak misalkan Katolik tuh kan banyak yang bahkan nggak masuk di tanggalan gitu ya. Jadi kayak kami tuh punya kalender sendiri gitu. Kita punya kalender sendiri namanya kalender liturgi. Dan di situ kayak ya itu hari raya kita ditulis di situ. Nah, tapi kalau misalkan lihat dari kalender nasional tuh nggak ada, jadi kita lebih ngenalin ke teman-teman yang berbeda agama. Dan itu jadinya ya kayak kita saling ngobrol aja, saling interaksi aja. Mungkin kalau ada debat tipis-tipis lah ya, lebih ke debat filsafat dibandingkan debat agama sebenarnya. Jadi kalau ngelihat dari perasaan nggak nyaman, menurutku sih nyaman-nyaman aja. Ya. Udah juga. Kalau dari aku sebenarnya nyaman banget malah ya teman-teman.
karena basically aku juga sebenarnya aku dari SMA tuh teman-teman aku muslim semua gitu. Terus abis itu aku ke kuliahan, terus aku juga kenal dengan KMK, tapi basically lagi dengan teman-teman kelas atau teman-teman jurusan ataupun dari fakultas FISIP sendiri, ya teman-teman aku kebanyakan itu teman-teman muslim gitu. Nah, kalau misalnya ditanya hal seru atau gimana ya gitu sih nggak ada, cuma mungkin hal yang paling sering kita obrolin itu kayak perbedaan Katolik sama Kristen gitu. Mungkin ya teman-teman banyak yang nggak tahu ataupun misinformasi akan hal itu. Jadi kayak aku sendiri suka gitu buat ngasih tahu, oh kayak gini loh Katolik, kayak gini loh Kristen. Jadi kayak kita bisa ngasih tahu juga nih, ataupun kita bisa sharing juga gitu loh untuk sesama beragama gitu aja. Oke. Kalau dari kamu sendiri tahu perbedaannya? Tahu nggak? Enggak sih. Nah, bener Ada. banget, aku juga nggak tahu nih. Boleh dong Kak, tolong jelasin mungkin sedikit aja, nggak apa-apa. Iya. Boleh Perbedaannya. Ivan Oke, dijelaskan? mungkin aku jelasin sedikit kali ya. Kalau di sebenarnya tuh itu bisa dibilang itu dua agama yang berbeda. Jadi bukan kayak sama, mungkin yang kita sembah sama, cuman konsepnya kita tuh benar-benar berbeda. Dan metodenya kita juga berbeda. Nah, mungkin kalau sebenarnya sih sebenarnya harus dijelaskannya itu sebenarnya cukup panjang sebenarnya. Cuman mungkin kalau misalkan bedanya yang kelihatan tuh apa ya? Kalau yang kelihatan tuh Mungkin ini kali, harus Van. ngelihat yang kayak gimana gitu. Mungkin kalau misalnya omongan yang sering aku dengar kali ya, kalau misalnya Katolik itu menyembah Bunda Maria, sedangkan Nah, kalau itu Kristen juga. itu menyembahnya Bapak Yesus. Nah, itu bisa kita jelasin tuh. Nah, kalau misalkan di Katolik itu ada, seingat saya itu ada tiga jenis penyembahan. Nah, bukan penyembahan sebenarnya, 3 jenis penghormatan. Yang pertama itu kalau misalkan yang kita sembah itu Tritunggal Maha Kudus, itu namanya latria. Latria itu penyembahan gitu. Kita berdoa kepadanya. Nah, kalau kepada Bunda Maria itu bukan seperti latria, bukan kita menyembah kepada Tritunggal Maha Kudus, tapi kita namanya itu hiperdulia. Itu penghormatan tertinggi kepada Bunda Maria. Jadi tidak bisa disamakan dengan penyembahan, karena dari awal juga memang filosofinya sudah berbeda. Jadi kita tidak menyembah Bunda Maria, tapi kita memberikan penghormatan tertinggi kepada Bunda Maria. Jadi mungkin itu salah persepsi yang bisa saya jelaskan mengenai penyembahan yang ada di Katolik. Mungkin aku juga mau nambahin sedikit kali ya, untuk konsep Bunda Maria sama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin basically kalau di Katolik itu kita ada namanya doa Maria, Salam Maria ya. Iya. Oke, nah itu tuh kita ibarat kata kita berdoa bersama Bunda Maria gitu loh. Kita mendoakan ini bersama Bunda Maria ya, tetap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tapi kita kayak membersamai Bunda Maria agar doa kita itu lebih dikabulkan gitu loh, ibarat katanya gitu teman-teman. Mungkin setahu aku juga di Muslim itu ada doa seperti itu nggak sih, kayak kita nih melakukan suatu doa di mana itu doa itu untuk lebih cepet gitu doanya biar terkabulkan. Kira-kira ada nggak tuh kalau di teman-teman Muslim? Mungkin kayak wasilah gitu ya. Jadi kita minta lebih ke apa ya? Kita nyebut nama mungkin sebenarnya bukan pemuka agama juga ya. Orang-orang yang mungkin pinta dalam agama gitu. Kita jadi minta bantuan doanya juga gitu. Mungkin juga kalau misalkan bisa nambahin ini juga, misalkan kita untuk bisa lebih dikabulkan, misalkan pertama kayak mengucapkan istighfar atau mengucapkan Asmaul Husna terlebih dahulu, baru doa-doa yang kita panjatkan. Kita lebih memuja Allah dulu pertama gitu, istighfarkan diri gitu-gitu sih. Harus ada pujian-pujian dulu biasanya. Iya. Kita sebenarnya sama aja kayak kalian. Sebenarnya nggak gitu. jauh beda gitu ya. Oke, lanjutnya nih kita tentang ngomongin organisasi. Kan kampus kita ini banyak banget ya, dari KSM, dari UKM juga, ada KMK, LDK, LDF gitu. Nah, menurut kalian gimana sih peran organisasi ini dalam menjaga kerukunan di lingkungan kampus? Kalau sebenarnya ya, kalau yang saya lihat sendiri, kalau misalkan menjaga kerukunan itu
ya sebenarnya bukan hanya tugas organisasi saja, tapi tugas kita masing-masing untuk menjaga kerukunan tersebut. Nah, kalau yang saya lihat dari fungsi organisasinya sendiri, itu lebih ke arah bukan hanya menjaga kerukunan saja, tapi juga mengumpulkan juga. Karena saat ini kita itu kalau awal-awal misalkan ada mahasiswa baru, itu kita melakukan pendataan supaya kita setidaknya tuh kenal siapa sih teman-teman kita yang Katolik gitu kan. Jadi kalau misalkan saya lihat itu lebih berat ke fungsi mengumpulkan dan menjaga kerukunan internalnya. Tapi selain itu juga menjaga kerukunan dengan yang eksternal. Jadi kayak kita juga berhubungan dengan teman-teman yang non muslim, dengan yang Kristen. Mungkin ada UKM agama lain yang kami belum pernah berinteraksi, tapi mungkin kami harap mungkin juga bisa berinteraksi dengan kami, karena mungkin itu salah satu yang bisa menjaga kerukunan gitu ya. Karena interaksi, kalau menurut saya sendiri ketidakrukunan sebenarnya karena kita nggak tahu. Nah, kalau misalkan kita tahu, kita kenal, dan itu kok menurut saya sih bisa aja untuk rukun. Jadinya misalkan sesama organisasi tahu, kalau misalkan organisasi satu ada membuat acara, habis itu ada delegasinya, dan itu menurut saya bisa membuat kayak lebih rukun gitu loh. Jadi kayak saling kenal. Contohnya kayak misalkan podcast ini gitu kan, saling mengundang gitu. Kalau dari Cila ada pengalaman kah? Mungkin aku bisa ngasih pengalaman nih di lingkup FISIP kali ya, paling dekat dengan aku juga. Jadi sebelumnya aku jadi anggota BEM di FISIP nih. Nah, di situ aku tuh ada suatu proker dari lingkungan masyarakat, itu kita mengadakan bakti sosial di panti Kristen nih, teman-teman. Nah, di situ tuh karena waktu itu kan aku masih kayak baru semester 2 atau 3 gitu ya, teman-teman. Jadi aku tuh masih kayak belajar untuk ini semua, belajar tentang organisasi, belajar tentang kampus dan semuanya gitu. Di situ aku kayak tiba-tiba di acara tersebut aku dijadiin MC nih. Basically kan aku nggak bisa ngomong depan banyak orang ya. Terus aku kayak pemalu juga. Nah, di situ tuh aku tiba-tiba dijadiin MC untuk acara bakti sosial itu. Nah, sebenarnya kayak hal kayak gitu tuh yang pertama bikin aku jadi berkembang dari diri aku sendiri. Terus yang kedua itu kebetulan pesertanya kan dari teman-teman BEM juga ya pada periode tersebut. Jadi di situ tuh ya kebanyakan yang datang juga muslim juga nih. Jadi kayak teman-teman muslim yang di situ yang pada di BEM di periode itu, mereka tuh mau untuk datang ke acara tersebut. Bahkan kayak mereka tuh untuk nggak harus belajar sih, tapi kayak mereka mau datang aja tuh kayak aku juga udah speechless aja, udah kayak keren banget gitu. Kalian udah mau datang ke acara, maksudnya ini Kristen, kita ngelakuin kayak bakti sosial ataupun ibadah sedikit-sedikit sih, tapi kayak gitu aja menurut aku udah sangat keren banget. Dan di situ aku mungkin bisa diungkapkan aku tuh kayak kagum dengan keberagaman yang ada di FISIP waktu itu ya, teman-teman. Dan kalau untuk sekarang nih, kalau di FISIP aku ngelihat kayak keberagaman tuh ya udah nyampur sih. Kayak kita nggak terlalu peduli, tapi kayak kita udah terlalu berbaur dengan semuanya. Kita nggak terlalu memikirkan di agamanya apa, rasnya apa, ataupun gimana kita nggak ada. Kita kayak kita sama-sama nyambung, obrolan kita nyambung, dia bisa nerima gue apa adanya, ya kita ngobrol aja dan kita jadi teman gitu, teman-teman. Oke, nah aku mau nanya lagi deh, Kak. Kira-kira Kakak tuh pernah nggak sih ngerasain pengalaman yang mungkin kurang enak gitu dalam menjaga toleransi, entah itu tuh di kampus ataupun mungkin di luar kampus? Kira-kira pernah nggak sih? Oke. Kalau menjaga toleransi perasaan yang perasaan gak enak itu sih sebenarnya kalau dari kampus sendiri, kalau misalkan ke teman-teman gitu ya sebenarnya ya sudah aja. Cuman sebenarnya yang agak aku sayangkan sedikit sih sebenarnya ini. Misalkan di penjadwalan di kalender akademik, sebenarnya aku malah agak kenapa kayak gini sih, padahal kan bisa kayak misalkan yang seperti yang aku bilang awal tadi kan kita ada kalendernya sendiri. Nah, misalkan kalender untuk Paskah nih. Nah, prosesi Paskah itu biasanya itu tumpuk sama UTS. Itu tumpuk sama UTS. Aku selalu berpikir, kenapa harus tumpuk sama UTS? Perasaan kan kayak nggak tahu ya, mungkin ada banyak pertimbangan atau mungkin tidak dilihat
aku kayak mungkin aku ngerasanya ini kayaknya nggak dilihat aja. Sebenarnya kalau misalkan dilihat sebenarnya nggak harus di jadwal itu kok. Sebenarnya masih fleksibel lah waktunya. Kenapa tuh harus di tanggal-tanggal UTS gitu kan? Bahkan udah di tanggal merahin itu masih kayak ada sesuatu yang harus dikerjakan dulu sebelum ini kan, sebelum bisa kita ibadah. Ya kita ibadah sih mostly memang sore ya. Cuman kadang-kadang jadwal kan sampai jam 6. Iya. Tapi kita biasanya tuh ibadah yang pertama itu, atau kita bilangnya tuh misa yang pertama, untuk misalkan kita tuh ada namanya Kamis Putih, Jumat Agung, sebelum Paskah ya. Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah, dan misa Hari Raya Paskah. Jadi kita harus, bahkan sebelumnya itu ada Minggu Palma. Jadi dalam seminggu ini tuh kita bisa misa kayak 5 kali, misal kalau dari hari Senin sampai hari Minggu tuh kayak 4 kali misa gitu kan, 4 kali misa. Nah di hari Kamis itu nggak libur, memang nggak libur, bahkan itu lagi UTS. Jadi kayak ya biasanya tuh kita misa sama keluarga, cuman untuk hari Kamis ini kita misa masing-masing. Misalkan saya di sini ngekos, saya misa di gereja yang paling dekat sini, itu di Matias, di dekat yang ada depan situ, yang kayaknya itu punya daerah Kementerian Pertahanan, dan di perumahannya gitu. Nah saya misa di situ sama teman-teman KMK di sini. Nah untuk yang hari Jumat ya memang karena tanggal merah, jadi ya sudah nggak ada apa-apa. Tapi hari Sabtunya kebetulan semester lalu tuh saya masuk 2 matkul hari Sabtu. Itu memang gitulah, tahu sendiri hari Sabtu masuk kan sangat-sangat malas. Jadinya kayak kita pagi ke kampus, habis itu sorenya harus pulang ke tempat kita mau beribadah lagi gitu kan. Sebenarnya sih kalau menurut saya bisa aja di extend dulu lah ke next weeknya, supaya kita bisa ya seperti teman-teman yang muslim yang ada di kalender nasional gitu. Misalkan seperti contohnya kemarin hari Rabu kemarin itu Maulid Nabi kok nggak salah ya, hari Jumat. Hari Jumat kemarin itu ada Maulid Nabi, dan itu tanggal merah kan. Ya kalau kami ya harapannya sih sebenarnya di 4 hari itu dikosongkan gitu dari kampus, supaya kita selain bisa mempersiapkan hati, kita juga bisa mempersiapkan macam-macam hal yang dibutuhkan. Biasa jadi kita itu harus bertugas di gereja dan sebagainya macamnya, dan itu tidak terhambat gitu. Karena kalau saya rasa jujur itu sangat-sangat sayang banget nih. Sebenarnya ya bisa lah gitu loh di hold dulu untuk di 4 hari itu. Tapi ya mau bagaimanapun ini udah semester kelima saya kebetulan ya. Jadi ya itulah yang terjadi. Jadi kayak saya ya sudahlah. Padahal sebenarnya kan bisa gitu loh untuk dibantu dari kampus sendiri. Kalau dari Cila ada gimana? Ada pengalaman nggak? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak ada yang gimana banget sih ya. Kalau dari Ivan, karena Ivan dari FEB, dia UTS harus datang ya, Van? Iya, UTS harus datang. Iya, karena kita FISIP nih teman-teman ya. You know lah guys, kita FISIP jadi kita online sebenarnya. Jadi kalau dari aku sendiri sih aman banget ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada yang gimana sih. Kalau untuk keberagaman gitu sih aku aman aja. Oke, berarti kalau dari Kak Cila aman, dari Kak Ivan ada aja ya. Ada aja. Iya. Tapi aku mau nanya lagi deh Kak, kalau dari umat Katolik sendiri itu tuh ada batas-batas dalam toleransi gitu nggak sih Kak? Iya. Kalau dari Katolik sendiri tidak ada batas, bahkan kami di-encourage untuk melebur. Kami di-encourage untuk melebur. Contohnya itu saya lupa, kok nggak salah ada dokumen-dokumen keuskupan yang bahkan kalau nggak salah dokumen dari Vatikan sendiri yang dan yang kayak mengharuskan kita tuh untuk bersatu dengan masyarakat gitu. Bahkan kita jangan sampai kita memisahkan diri. Saya jujur lupa itu dokumen apa karena sangat banyak dokumennya. Jadi seingat saya tuh ada yang mengencourage kita untuk supaya kita melebur dengan masyarakat gitu. Jadinya dengan berkegiatan seperti biasanya, lalu juga
Bahkan kalau di gereja saya sendiri, itu kalau teman-teman tahu, itu gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah, itu kami terbiasa di setiap, seingat saya ya, minggu pertama setiap bulan itu misa Betawi. Jadi ibadahnya itu menggunakan bahasa Betawi lokalnya di sini, di daerah rumah saya, di daerah paroki saya. Lalu juga ada banyak budaya Betawi yang dileburkan ke dalam prosesi misanya sendiri. Misalkan untuk misa-misa khusus, kalau di tempat kami itu ada hari raya namanya Sedekah Bumi, itu untuk di paroki saya saja. Nah itu di depannya itu biasanya itu ada bazar, ada ngaduk dodol setelah misanya, lalu juga ada bahkan sebelum mulainya itu ada penarinya juga, yang itu ya untuk efek budayanya saja sebenarnya, tidak diwajibkan, tapi itu salah satu yang sepertinya bisa meleburkan kami dengan masyarakat Betawi di daerah paroki saya. Jadinya ya kami di-encourage dan kami juga sudah melebur dengan masyarakat juga. Seperti itu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, aku mau announce nih, kalau misalnya di Katolik kita tuh ada namanya hukum kasih ya. Iya, ada hukum Iya, kasih. kita ada hukum kasih di mana kita harus menyebarkan kasih ataupun memberikan kasih kepada siapapun tanpa terkecuali ini teman-teman. Gak harus hanya yang Katolik ataupun teman-teman yang Kristiani, tapi kita ke semuanya gitu. Jadi kita menyebarkan kasih aja gitu. Kita nggak usah harus gimana kayak ya toleransi aja sih teman-teman. Maksud aku toleransi tuh nggak sesusah itu kok. Maksud aku kan. Maksud aku ya kita nggak usah macem-macem, itu udah toleransi sih menurut aku. Kayak nggak usah aneh-aneh aja dengan teman-teman yang berbeda agama, ataupun ya kita cuma kita ya berteman sama siapa aja gitu, ya itu juga udah toleransi gitu kalau dari aku. Oke, dari segi yang tadi tuh kita berbaur untuk terus juga menyebarkan kasih, tapi dari KMK sendiri tuh ada nggak sih next atau udah pernah kolaborasi tentang lintas agama gitu? Kolaborasi lintas agama di proker ya? Okay. Kalau di proker, jujur agak lupa sebenarnya. Mungkin dari sekretaris, dari Cila, ada mungkin yang diingat? Oke, mungkin kalau untuk proker kita sendiri sampai saat ini mungkin belum ya. Mungkin kita hanya untuk ke internal kita ataupun teman-teman kita nih dari Katolik yang ada, mahasiswa Katolik yang ada di UPLVJ, di mana kita juga untuk periode ini mungkin kita ingin meningkatkan untuk solidaritas dan juga kebersamaan dari teman-teman kita yang Katolik, karena kita juga minoritas. Jadi karena kita minoritas dan juga beragam, maksudnya kayak tersebar di berbagai fakultas, jurusan. Jadi aku maksudnya dari KMK sendiri ingin meningkatkan kebersamaan kita. Jadi untuk periode ini sampai saat ini kita ingin meningkatkan kebersamaannya dulu nih teman-teman yang Katolik gitu. Oke, nah tadi kan lewat organisasi tuh. Terus kan sebagai mahasiswa juga kita harus menjaga toleransi juga kan. Kalau menurut kakak itu apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai mahasiswa untuk menjaga toleransi? Kalau misalkan sebagai mahasiswa ya, yang banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Cuman kalau step by stepnya itu mungkin lebih ke knowledge dulu sih sebenarnya. Jadi kayak toleransi itu dimulai kalau saat kita mengetahui gitu. Betul. Nah jadi kalau misalkan kita udah mengetahui kayak tradisinya agama selain agama kita, jadi kayak misalkan kami mengetahui tradisi agama Muslim, terus teman-teman Muslim mengetahui tradisi dari agama-agama Katolik atau agama Kristen dan agama-agama lain, jadinya tuh kita kayak paham nih mereka tuh harus apa yang mereka nggak boleh. Jadi kayak kita lebih ke saling mengetahui dan saling respect. Itu sebenarnya sih kalau misalkan yang bisa aku sarankan untuk teman-teman semua. Jadinya kita saling mengetahui, lalu kita berarti kan kalau tahu kan berarti kan bisa jadi kan kenal gitu ya. Jadinya kalau udah kenal gitu kan kita kayak ya udah kita jalan, misalkan bisa jadi jalan masing-masing atau mungkin kita saling support untuk kayak kegiatan-kegiatan di agama kita masing-masing. Misalkan kalau di unit kepemudaan di gereja saya sendiri itu banyak yang kita bisa mensupport, kayak misalkan teman-teman Muslim itu ada acara apa, kita support misalkan di parkir, misalkan di parkir itu kan sebenarnya kan unit terkecil untuk support gitu ya. Iya, kayak betul. misalkan
misalkan ada acara besar habis itu orang mau parkir susah, tapi kita bantu supaya parkirnya lebih mudah, bahkan kita sediakan lahan parkirnya. Nah, itu bisa jadi salah satu yang bisa mensupport gitu. Atau mungkin kebalikannya, misalkan kalau di gereja saya itu bahkan teman-teman Banser itu sering membantu kalau misalkan kita acara-acara Paskah. Nah, yang pertama itu bisa itu banyak yang membantu dari sisi keamanan, bahkan dari sisi keamanan, misalkan kami itu pas acara-acara besar seperti Paskah dan Natal itu kami dianjurkan untuk bawa tas kecil. Nah, itu dari teman-teman Banser itu ada yang membantu ngecek, ada yang membantu untuk pengamanan lingkungan dan sebagainya, dan itu kalau menurut saya sangat-sangat membantu itu karena saling melancarkan melancarkan acara keagamaan masing-masing. Seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kalau dari Cila ada yang bisa dijelaskan? Oke, kalau dari aku sebenarnya semuanya udah lengkap banget sih dari Ivan ya. Dari aku sendiri sih cukup lah, dari Ivan sudah menjelaskan semuanya gitu. Sempat juga kayak misalkan kalau ada dari yang suka sering di berita-berita juga kan, misalkan kita lagi merayakan yang di Istiqlal, terus yang katedral, yang orang-orang katedral membantu juga, begitu pun sebaliknya. Oke, kalau misalkan kalian ada harapan dan kesan pesan nggak untuk ke mahasiswa lain tentang toleransi di kampus untuk kedepannya? Kalau kesan pesan ya, sebenarnya saya udah yang dari tadi saya omongin ya. Sebenarnya kayak kita bisa loh saling mengetahui tradisi agama masing-masing. Kenapa ya, biar kita kenal gitu loh. Kalau misalkan kita kenal kan kayaknya enak gitu loh. Kita kayak ngobrol tuh enak. Jadi kalau misalkan bahkan bisa jadi bahan pertanyaan untuk obrolan tongkrongan juga bisa sebenarnya. Sampai jam 3 pagi biasanya. Ngobrol gitu kan. Misalkan bisa kan penasaran terhadap agama orang lain kan bukan berarti ingin masuk. Bener. Biasanya kan stereotipnya adalah kalau penasaran tuh pengen masuk. Bisa jadi penasaran tuh karena memang pengen tahu dan supaya bisa menyesuaikan diri. Kalau menurut saya tuh pengetahuan terhadap tradisi agama lain atau bahkan suku atau golongan lain itu sebenarnya itu salah satu cara untuk mendekatkan gitu dan untuk melebur masyarakatnya. Jadinya kalau menurut saya sendiri sih keinginan saya tuh kita saling tahu gitu kegiatan kita masing-masing agama tuh apa, lalu bagaimana sih, terus apa yang bisa kita bantu, itu sebenarnya yang paling penting kalau dari saya sendiri. Mungkin dari Sila dari ada? aku mungkin kalau untuk di lingkup mahasiswa ataupun PNVJ itu sendiri ya kita sama-sama berbaur aja, kenalin aja, nggak harus mendalami tapi kenali aja. Oh, mereka tuh kayak apa, misalnya Muslim seperti apa, oh ibadahnya seperti apa, oke ibadahnya apa aja, mungkin cukup aja dikenali nggak apa-apa gitu, untuk kita bersama-sama untuk menjalankan toleransi ini. Mungkin ya salam toleransi. Salam toleransi. Oke, dari aku segitu aja teman-teman. Oke, makasih banyak ya Kak sharing-sharingnya, seru banget ngobrol hari ini. Karena dari sharing tadi tuh kita jadi makin sadar walaupun kita itu beda-beda, entah agama, budaya, dan latar belakang, kita tetap hidup di lingkungan yang sama. Justru keberagaman itu tuh bukan halangan, tapi juga anugerah yang bisa bikin kita saling belajar dan saling menghargai satu sama lain. Betul banget nih. Nah, kalau misalkan kita nih bisa menjaga toleransi, kita saling kerjasama, saling mengenal, bisa saling respect satu sama lain, itu tuh kampus bisa menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang. Jadi bukan cuma sekedar kuliah bareng, tapi bisa tumbuh bareng-bareng. Oke, dan jangan lupa ya teman-teman, karena dalam Islam itu juga diajarin tentang pentingnya menghargai perbedaan. Kayak di Quran surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Artinya dari sananya kita memang udah diciptakan beragam, tapi tujuan kita diciptakan beragam itu biar kita itu saling mengenal dan belajar, bukan saling menjauh bahkan memusuhi. Betul. Nah, harapannya semoga kita ini bisa merawat toleransi terus sekecil apapun langkahnya, kayak menghargai teman yang berbeda keyakinan, bahkan sesederhana untuk bisa saling menyapa pun itu
dengan ramah itu merupakan toleransi. Nah, karena hal kecil kayak gini tuh bisa bikin perbedaan tapi menjadi sumber kekuatan bukan perpecahan. Amin. Dan buat teman-teman yang lain, jangan lupa buat ikutin terus Gen M Talks di episode-episode berikutnya. Aku Nima Dan aku Sabrina. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.